Bab 001. Kenapa pulang selarut ini sayang? Apa ada pekerjaan yang sangat mendesak? Tanya saja dirimu sendiri, kenapa sampai saat ini kamu belum hamil? Viana merasakan sesak di dadanya ketika mendapat pertanyaan itu dari suaminya. Viana Serena Putri, seorang wanita berusia 27 tahun yang telah berumah tangga selama 2 tahun karena perjodohan yang dilakukan oleh kedua keluarga. Kevin membanting pintu kamar dan terlihat Viana menangis di ruang tengah. Viana menunggu suaminya pulang hingga dia tertidur di sofa ruang tengah. Namun suami yang ditunggunya memberikan perlakuan yang membuatnya sakit hati. Kevin Argora, seorang CEO di perusahaan nomor 1 di negeri ini, pria berusia 30 tahun yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dari pernikahan yang tidak diinginkannya, namun harapannya sampai saat ini belum terwujud. Kevin membaringkan tubuhnya di atas sebuah kasur. Teringat kembali kejadian hubungan inasteris beberapa saat yang lalu. Pagi hari seperti biasa Viana menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Kevin yang terlihat rapi dengan setelan jas berwarna navy dan kemeja yang berwarna senada membuatnya semakin terlihat sempurna. Selamat pagi sayang, Viana menyapa Kevin yang baru keluar dari kamar. Iya pagi, Kevin memberikan kecupan di pipi Viana. Ya, sekilas mereka terlihat romantis, tapi kalau sudah membahas anak, mereka akan kembali tegang. Kevin dan Viana menikmati sarapan mereka. Setiap pagi Viana selalu menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Sengaja mereka tidak mempunyai art karena Viana lebih suka mengurus kegiatan rumah tangganya sendirian. Nanti kamu pulang jam berapa? Biar aku siapkan untuk makan malam kita. Tidak usah, mungkin aku akan pulang larut lagi, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Baiklah, jaga kesehatanmu. Kevin memasuki sebuah mobil mewah berwarna hitam dan pergi ke kantor dengan diikuti oleh lambaian tangan sang istri. Pagi bos, hari ini kita ada meeting penting dengan investor dari Australia. Terlihat Kendra sang asisten pribadi Kevin menghampiri. Mereka adalah dua orang sahabat, sejak kuliah di Belanda mereka bersahabat. Kevin sangat mempercayai sahabatnya itu sehingga menjadikannya asisten pribadi. Kevin pernah menawarkan anak cabang perusahaan untuk dikelola oleh Kendra, tapi Kendra lebih memilih menjadi asisten pribadi Kevin. Jam berapa kita meeting? Jam 11 bos. Stop panggil gue bos, atau gue tendang lo ke anak cabang perusahaan. Kendra pun terkekeh mendengar ucapan sahabatnya itu. Terlihat Vira di depan ruangan Kevin dengan senyumnya yang menawan. Pagi Pak Kevin, pagi Pak Kendra. Kevin hanya menganggukkan kepala dan Kendra menatap sinis ke arah Vira. Mendapat tatapan seperti itu, Vira langsung menundukkan kepalanya. Seperti biasa, Vira membawakan 2 buah cangkir kopi ke ruangan Kevin. Kevin menerima kopi tersebut dengan menatap Vira. Vira hanya tersipu malu. Kopi saya mana? Oh iya maaf Pak, Vira memberikan kopi milik Kendra dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Lo masih main sama Vira? Iya, gue gak bisa lepasin dia begitu aja. Lo tahu kan kalau gue adalah cowok yang udah merampas kehormatan dia, dan gue berharap dia hamil anak gue. Gila lo ya, lo masih main sama Vira? Iya, gue gak bisa lepasin dia begitu aja. Lo tahu kan kalau gue adalah cowok yang udah merampas kehormatan dia, dan gue berharap dia hamil anak gue. Gila lo ya. Gue gak minta yang macem-macem sama istri gue cuma minta keturunan, tapi apa coba? Dia gak bisa ngasih gue itu. Kasian gue sama Viana, coba lo cek ke dokter kandungan deh, siapa tahu lo yang mandul. Benges lo berani ngatain gue mandul. Kendra tertawa melihat sahabatnya yang mulai kesal. Meeting dimulai, seperti biasa Kendra membuka meeting tersebut kemudian dilanjutkan sambutan dari Kevin dan beberapa presentasi dari ketua bagian kantor yang menghadiri rapat. Rapat berlangsung hingga pukul 5 sore. Kendra dan Kevin memasuki ruangan direktur. Mereka merebahkan badan mereka di sofa yang ada di ruangan tersebut.
Tiba-tiba ponsel Kevin berdering menandakan pesan masuk dari kontak yang bernama istri. Kamu pulang jam berapa sayang? Aku pulang larut lagi, ini baru beres meeting, pekerjaanku masih belum selesai. Baiklah, jaga kesehatanmu. Usahakan segera pulang karena aku menyiapkan makan malam untuk kita. Baiklah. Kevin menyimpan kembali ponselnya dan kembali duduk di kursi kejayaannya. Kendra terlihat masih memejamkan matanya, entah apa yang dia lakukan. Kevin memanggil Vira untuk membawa berkas yang harus ditandatanginya. Vira memasuki ruangan Kevin dengan setumpuk kertas. Sebanyak ini berkas yang harus diperiksa. Iya Pak, dan sepertinya kita akan kerja lembur kembali, dengan senyum yang bisa Kevin artikan. Kendra membuka matanya dan ternyata sudah pukul 7 malam. Dia melihat Kevin yang masih memeriksa beberapa berkas. Lo lembur lagi. Iya, lo boleh pulang. Gue lihat lo kelelahan banget. Baiklah, gue akan cari makan dan langsung pulang. Gue lapar banget. Oh ya, lo makan di rumah gue aja. Istri gue masak kayaknya, dan gue gak bisa nemenin dia makan malam. Gila lo ya, istri baik kayak gitu lo sia-siain. Kalau ditinggalin baru tahu rasa lo. Lo pikir siapa yang mau sama cewek yang gak bisa ngasih keturunan? Awas aja, tiba-tiba lo dinyatakan mandul, baru tahu rasa hahaha. Kevin melempar Kendra dengan buku yang ada di mejanya. Kendra pun langsung menghindar dan segera meninggalkan ruangan. Di luar dia melihat Vira yang masih duduk di meja sekretaris. Lo kenapa belum pulang? Saya lembur Pak. Lembur? Emang lembur apa? Kan yang tanda tangan cuma Kevin. Vira hanya menundukkan kepalanya. Lo harus hati-hati kalau tiba-tiba istri Kevin hamil, hancur masa depan lo. Vira semakin menundukkan kepalanya. Sebenarnya Vira wanita baik-baik, sebelum Kevin menggodanya dan menjebak Vira dalam perangkapnya. Saat pertama kerja menjadi sekretarisnya, Vira sering diajak dinas luar kota. Hingga suatu saat Kevin, Kendra dan Vira merayakan keberhasilan dalam membuka anak cabang baru di suatu daerah. Kevin dan Kendra kembali ke hotel dalam keadaan mabuk, dan malam itu Kendra meminta Vira untuk mengantarkan Kevin ke kamarnya karena mabuk berat. Namun tak disangka, Kevin malah mengajak Vira untuk tidur bersamanya. Vira menolak namun Kevin kembali memaksa. Vira hendak berteriak namun Kevin membungkam mulutnya dengan ciuman yang sangat bergairah. Saat itu adalah ciuman pertama Vira, dia membelalakan matanya saat ciuman itu semakin panas dan mengantarnya ke atas ranjang. Vira mencoba untuk bangun namun tubuh kekar Kevin menahannya dan Kevin semakin memperdalam ciumannya. Vira yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya mengikuti kemauan Kevin dan berharap bosnya itu segera melepaskannya. Ketika pagi tiba, Vira terbangun dan shock ketika melihat dirinya tanpa sehelai benang pun berada di pelukan bosnya. Vira menangis karena menyesali perbuatannya. Mendengar tangisan Vira, Kevin segera membuka matanya dan tak kalah shock ketika melihat sekretarisnya berada di ranjangnya tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kevin segera mengambil pakaian Vira yang berserakan di lantai dan memberikannya pada Vira. Kevin semakin shock ketika melihat bercak darah pada sprei berwarna putih. Dengan gugup Kevin bertanya, apa ini pertama kali untukmu? Vira hanya menganggukkan kepalanya dengan air mata masih membasahi pipinya. Kevin frustasi melihat anggukan Vira, dia telah merampas harta yang paling berharga yang dimiliki Vira. Saya tidak pernah berpacaran, karena saya berniat untuk memberikan cinta pertama saya kepada suami saya, Kevin mengacak rambutnya frustasi. Maafkan saya benar-benar tidak sengaja. Tolong anggap saja ini tidak pernah terjadi. Vira menamparkan pipi Kevin. Setelah apa yang Anda lakukan kepada saya, Anda meminta saya untuk melupakannya. Apa Anda tidak pernah berpikir apa yang akan suami saya rasakan ketika mengetahui saya sudah? Vira kembali menangis. Kevin merasa bingung harus bagaimana. Akhirnya dia menemukan satu ide yang dianggapnya cemerlang. Saya sudah menikah,
dan istri saya tidak bisa memberikan keturunan kepada saya. Jadi, saya akan menikahi kamu ketika kamu bisa memberikan saya keturunan. Vira menatap Kevin, lalu bagaimana jika saya tidak hamil? Maka jangan harap saya akan menikahimu, kemudian pergi ke kamar mandi meninggalkan Vira yang menangis. Kendra melajukan mobilnya hendak mencari makanan untuk makan malamnya. Namun sikap tengil Kendra kembali kumat. Dia berniat untuk mendatangi rumah Kevin dan numpang makan di sana. Lo yang suruh gue ke sana kan Kev? Oke gue bakal minta makan di rumah lo. Kendra melajukan mobilnya ke arah perumahan elit milik Kevin. Ketika memasuki sebuah rumah mewah, Kendra memencet bel beberapa kali. Fiana membuka pintu dan merasa heran dengan datangnya Kendra ke rumahnya malam-malam. Loh ada apa kak? Kendra bingung harus berkata apa. Masuk dulu kak. Kendra pun memasuki rumah mewah tersebut dan duduk di sofa ruang tengah. Kendra benar-benar menyesal karena sudah datang ke rumah itu. Fiana datang dengan membawa minuman untuk Kendra. MK, ada keperluan apa? Kak Zino masih di kantor, Zino panggilan Fiana buat Kevin. Oh iya, aku tahu. Aku di sini karena Kevin yang menyuruhku, untuk memastikan kalau kamu baik-baik saja. Oh ya, kenapa dia tidak menelponku saja ya? Ya udah Kak, kebetulan aku masak banyak hari ini, mau makan di sini. Peka banget sih istri lo Kev hahaha. Nggak usah, aku mau pulang aja. Tapi aku nggak bisa menghabiskan semua makanan itu kak, tadinya aku masak buat Kak Zino, tapi dia kerja lembur lagi, Fiana terlihat sedih. Baiklah aku akan makan di sini jika kamu memaksa hehe. Oke kak, aku memaksa, Fiana tersenyum sambil menyiapkan makanan di meja makan. Mereka pun makan malam berdua. Setelah selesai makan, tiba-tiba lampu mati. Fiana menjerit dan menutup wajahnya. Kak, kenapa lampunya mati? Hiks. Fiana, kamu tenang dulu ya, aku akan cek dulu. Kendra pergi untuk mengecek dengan bantuan senter yang ada di ponselnya. Tak lama kemudian lampu pun kembali menyala. Kendra kembali memasuki rumah dan melihat Fiana yang masih menangis dan menutup wajahnya. Sudah, sekarang keadaan sudah aman, tadi hanya ada. Tiba-tiba Fiana memeluk Kendra, aku takut kak, aku fobia dengan gelap, Hiks. Kendra terkejut mendapat perlakuan itu dari Fiana. Kendra pun menuntun Fiana untuk ke ruang tengah. Fiana mulai terlihat tenang. Kendra hendak pulang, tapi dia merasa khawatir dengan keadaan Fiana. Kamu sudah baikan? Iya kak, maaf ya kak, aku benar-benar takut. Maaf kak, Fiana menundukkan kepalanya. Kendra mengusap pundak Fiana, sudahlah, itu bukan salahmu, tidak seharusnya kamu meminta maaf, Fiana menganggukkan kepalanya. Aku pamit dulu ya, kamu gak apa-apa di rumah sendirian. Iya gak apa-apa kak, aku sudah biasa di rumah sendirian, dengan senyum yang dipaksakan. Kendra merasa bersalah kepada Fiana karena perselingkuhan Kevin. Baiklah, semoga Kevin tidak kerja lembur sampai larut malam. Dia kerja lembur hingga dini hari kak, Fiana menundukkan kepalanya. Kendra merasa tidak enak, akhirnya dia pun berpamitan kepada Fiana. Baiklah, hati-hati di rumah ya. Aku pulang dulu. Kalau ada apa-apa, kamu boleh telepon aku. Fiana menganggukkan kepalanya. Kendra pun pergi meninggalkan rumah mewah tersebut. Kenapa dengan jantung gue ya? Kenapa deg-degan kayak gini? Mungkin ini karena gue ngerasa bersalah sama Fiana karena gue ikut berbohong mengenai perselingkuhan si Kevin. Awas aja lo Kev, cepat atau lambat karma akan menghampiri lo. Istri baik kayak gitu lo selingkuhin, Kendra terus merutuki sahabatnya itu. Sementara di kantor, Kevin masih sibuk dengan berkas yang masih menumpuk. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika hendak mengambil berkas berikutnya, Kevin kebingungan karena semuanya kosong. Kevin menelpon Vira yang masih setia menunggu sambil meminum kopi di mejanya. Masuklah. Vira memasuki ruangan Kevin dengan 2 buah cangkir kopi.
Kenapa berkas-berkas ini hanya berisi kertas kosong? Oh ya, coba aku lihat. Vira menghampiri Kevin kemudian menundukkan badannya di depan Kevin sehingga isi dari kemejanya terlihat dengan jelas. Kevin tersenyum melihat Vira yang sudah pasti bermaksud untuk menggodanya. Bagaimana tidak? Dia dengan sengaja membuka dua kancing teratas dari kemejanya. Kevin berjalan menghampiri Vira, lalu apa yang harus kita lakukan? Vira memutar badannya hingga badan mereka saling menempel, sepertinya kita harus mengisi yang kosong itu, Vira berbisik sambil mengusap dada Kevin yang bidang. Kau sudah pandai merayuku ya sekarang. Kevin menyentuh pipi Vira. Kau yang mengajarkan saya tuan, membuat saya ketagihan dengan kenikmatan itu. Kevin langsung mencium bibir Vira dengan sangat bergairah, Vira membalas ciuman tersebut dengan tak kalah gairah. Tak butuh waktu lama Kevin membopong tubuh Vira dan menjatuhkannya di atas sofa. Mereka melancarkan aksinya kali ini di atas sofa di ruang direktur. Sementara Viana sibuk menelpon Kevin tapi tak kunjung mendapat respon. Viana merasa gelisah. Kenapa akhir-akhir ini aku sering merasa gelisah? Semoga kamu baik-baik saja. Kendra sedang termenung di apartemennya, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Di sisi lain Kevin adalah sahabatnya tapi dia juga merasa kasihan kepada Viana yang telah dikhianati oleh sahabatnya itu. Kenapa gue jadi mikirin mereka sih? Pukul 2 dini hari Kevin memasuki rumahnya, Viana segera menyiapkan air untuk Kevin mandi tanpa banyak bertanya. Setelah selesai mandi, Kevin membaringkan tubuhnya di samping Viana. Viana memeluk tubuh Kevin yang hanya memakai celana boxer. Kevin membalas pelukan Viana dan mencium keningnya. Kevin membelai rambut Viana. Maafkan aku ya sayang. Viana menatap wajah Kevin, kenapa minta maaf sayang? Karena aku sering pulang larut sehingga kamu harus menungguku. Tidak apa-apa, itu adalah tugas seorang istri kepada suami. Aku mengerti. Kemudian Viana mencium bibir Kevin. Kevin membalas ciuman Viana kemudian berbisik, aku sangat lelah hari ini, sebaiknya kita segera tidur. Viana merasa kecewa tanpa terasa air matanya menetes membasahi pipi, akhirnya dia tertidur di pelukan Kevin. Hari ini hari Minggu, seperti biasa Viana menyiapkan sarapan untuk dia dan suaminya. Tapi dia terkejut saat melihat Kevin sudah rapi dengan pakaiannya. Saat itu dia menggunakan celana jeans selutut dan jaket yang menempel di badannya, tak lupa kacamata bertengger di kepalanya. Hari ini aku ada acara dengan Kendra, jadi aku akan keluar. Kamu jaga diri baik-baik ya di rumah. Iya baiklah, Viana tidak berani untuk menanyakan kemana Kevin akan pergi, dengan siapa saja dan sampai jam berapa. Setelah sarapan Kevin berpamitan dan pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil sport terbaru miliknya. Viana menatap kepergian Kevin dengan hati yang bergetar, entah mengapa dia berpikir kalau suaminya sedang membohonginya. Kevin memasuki sebuah apartemen, kemudian dia memasuki kamar dan mendapati Vira yang sedang bersiap-siap. Kevin memeluk tubuh Vira dari belakang dan Vira hanya tersenyum melihat pantulan Kevin dari cermin. Cepat sekali kamu sampai. Apa? Cepat. Ayolah. Apa kau tidak merindukan aku? Semalam aku tidak bisa tidur karena merindukanmu. Adudu bosku bisa gombal juga ya, Vira membalikkan badannya. Kevin mencium bibir Vira sekilas, kemudian mereka pergi ke sebuah mall terkenal di pusat kota. Mereka berencana untuk menghabiskan hari ini berdua. Tanpa disangka Kendra melihat Kevin dan Vira dari kejauhan. Kendra pun berinisiatif untuk menelpon Viana dan memastikan kalau yang dia lihat bukanlah Kevin. Tanpa disangka Kendra melihat Kevin dan Vira dari kejauhan. Kendra pun berinisiatif untuk menelpon Viana dan memastikan kalau yang dia lihat bukanlah Kevin. Halo Kak, ada apa? Ini Viana aku mau nanyain Kevin, apa dia ada di rumah? Aku telpon dia tapi tidak diangkat juga. Kak Zino, bukannya dia tadi pagi pergi terburu-buru karena ada janji dengan kakak? Hah, janji denganku? Iya kak, dia bilang begitu.
Kendra mengepalkan tangannya, kenapa dia berbohong dan bawa-bawa nama gue, batin Kendra merutuki Kevin. Oh iya aku lupa, mungkin dia masih di perjalanan makanya tidak mengangkat teleponku. Hahaha, Kendra menatap sinis ke arah Kevin dan Vira. Oh begitu ya kak, padahal dia pergi dari tadi pagi. Oh ya sudah kalau dia sudah berangkat, makasih ya Viana. Iya kak. Aneh, padahal Kak Zino sudah berangkat 2 jam yang lalu. Mungkin jalanan macet ya, Viana kembali merapikan tanaman yang dia tanam di halaman rumahnya.